Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah Masjid Al-Qahi-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para hujjaj, takmir masjid, pimpinan persyarikatan, tanpa menyebut nama, tidak mengurangi taklim saya, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang mulia, Masjid Allah Subhanahu wa taala, bersama hamba-hambanya yang mulia yang rukuk dan sujud menghadapnya, dan di suasana yang mulia yakni majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian kalau kalian menghampiri atau mendapati taman surga, maka mampirlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman surga itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, khilaqul zikir. Halaqah, pertemuan, perkumpulan yang di situ teringat asma Allah. Insyaallah termasuk majelis kita ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Siapa yang keluar rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah, sedang berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua dan mengangkat derajat kita semua serta menjauhkan kita semua dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, dan insyaallah kita semua jika kita terus istiqomah menjalankan tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Isra Mi'raj, kita berada di penghujung bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan jelang bulan Ramadan, lebih kurang 1 bulan lagi. Maka kita berharap mudah-mudahan kita semua disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengoptimalkan bulan Ramadan sebagai menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj intinya adalah kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, yakni ibadah sholat. Bahwa saking pentingnya ibadah sholat, saking urgennya, berbedanya ibadah sholat dengan ibadah yang lain, langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau perintah lainnya, wahyu lainnya melalui perantaraan malaikat Jibril, tetapi tidak dengan ibadah sholat. Maka amat sangat penting ibadah sholat. Dan ibadah sholat ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
bukan semata-mata kita untuk menyembah Allah. Kenapa? Karena ketika kita sholat ataupun tidak sholat, eksistensi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berubah sama sekali, Pak. Apakah ketika kita sholat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mulia? Tidak, Pak. Kemudian kalau kita tidak mau sholat maka Allah menjadi tidak mulia? Tidak juga. Kagak ngefek, Pak. Kalau bahasanya pondok Cina itu kagak ngefek sama sekali. Tapi efeknya itu kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha suci, yang hanya bisa didekati oleh mereka-mereka yang suci. Nah, salah satu cara kita untuk menyucikan diri kita adalah dengan ibadah sholat. Dengan sholat hakikatnya kita menyucikan diri dari berbagai macam kepentingan duniawi, dari berbagai macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari segala hal yang menurut kita penting atau kita prioritaskan dalam kehidupan ini. Maka ketika kita sholat hakikatnya memprioritaskan Allah, mementingkan Allah daripada yang lainnya. Takbiratul ihram, Pak, Allahu Akbar. Takbir yang mengharamkan apa? Berbagai aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan ibadah sholat, baik perbuatan maupun perkataan, bahkan pikiran, Pak. Lagi sholat mikirin hutang, tidak boleh. Mikirin orang rumah, mikirin bini, anak udah makan belum, tidak boleh, Pak. Harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan-gerakan yang tidak pantas, yang tidak pas, garuk-garuk, ngupil, letak-letakin apa namanya ini, jari-jari, atau goyang-goyang, tidak boleh semua. Atau kata-kata lain selain bacaan sholat, nyanyi, gerutu, atau bahkan diem sama sekali nggak boleh juga, Pak. Nggak baca Al-Fatihah. Ya, kecuali kita dalam posisi makmum, dimungkinkan. Tapi ketika kita sendiri tidak bisa. Ketika kita membaca juga harus ada pergerakan mulutnya, bukan diem aja, bukan dalam hati. Nah, itu. Kenapa? Karena sholat itu af'alun, perbuatan, wa aqwalun, dan perkataan. Nah, takbiratul ihram itu setelah takbir, ya, nggak boleh melakukan apapun kecuali aktivitas ibadah sholat. Maka hakikatnya kita membersihkan diri kita, Pak, dari berbagai macam kepentingan duniawi, dari berbagai macam pikiran-pikiran duniawi. Setelah selesai sholat kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya hutang misalkan, minta supaya segera lunasi hutangnya, atau dimudahkan supaya kita bisa melunasi hutang. Kita minta supaya badan kita sehat, supaya urusan-urusan dilancarkan dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, atau bahasa Betawi, atau bahasa Pondok Cina, atau bahasa lainnya boleh, Pak. Tapi ketika sholat, ya, perkataannya itu tidak sembarangan, sudah dituntunkan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita bisa menunaikan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk ketika menunaikan ibadah sholat. Jadi sholat tadi saya bilang kado dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena wujud kasih sayang Allah, Pak. Berapa awal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya, yakni Nabi Muhammad, untuk menunaikan sholat, Pak, yang akan berlakukan ke kita 50 waktu, Pak. Banyak banget, Pak, ya kan? Furidatis sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi khamsin. Diwajibkannya ibadah sholat kapan?
ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Berapa jumlahnya? 50 kali. 50 waktu Pak Haji. Dalam sehari semalam. Nggak kebayang tuh. Ya kan? Baru selesai sholat lagi. Ya kan? Belum kerja, sholat lagi. Belum mau tidur, mau nyantai, azan lagi. Summa nukisat hatta ju'ilat khomsa, kemudian dikurangi sehingga menjadi berapa? 5. Summa nudiya ya Muhammad, kemudian ada seruan, wahai Muhammad, innahu la tubaddalul qawlu ladayya, keputusanku tidak bisa dirubah lagi. Fa inna laka bihadhil khomsin, tetapi engkau dengan ibadah sholat yang 5 waktu ini kita mendapatkan pahala berapa? 50 waktu. Itu Pak. Jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa ketika kita sholat dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Hikmahnya luar biasa, dari kepribadian yang baik, kesehatan yang bagus, kemudian kecerdasan, kemudian efek-efek baik lainnya. Iya, bahwa kalau kita sholat dengan sebaik-baiknya, tidak mungkin menjadi hamba yang suka bohong, iya, suka hoax, ya, nggak bakalan Pak, pasti jujur. Kenapa? Diawali dengan wudhu. Kalau kita berwudu, selesai berwudu, belum sholat, kentut kita Pak, buang angin, Allah nggak ada yang dengar, Allah nggak ada yang tahu, kemudian kita sholat, nggak mungkin Pak, ya kan? Jangankan begitu Pak, kita lagi wudu, udah sampai membasuh kaki, batal kita, kentut misalkan, orang lain nggak tahu Pak, itu nggak bakalan kita lanjutkan, tapi kita ulangi dari awal. Itu. Kemudian ketika kita sholat rakaat, sholat zuhur ya 4 rakaat, nggak mungkin, nggak ada orang lah sholat serakaat aja, nggak mungkin Pak, ya kan? Lagi sholat, asik-asik sholat, batal, kemudian lanjut aja, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita betul-betul merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa Pak efeknya Pak. Nggak ada orang bohong Pak, nggak ada itu korupsi, nggak ada kolusi, nggak ada itu tanda tangan proyek yang nggak jelas, itu nggak ada. Jujur, yang dikedepankan adalah hak, adalah kebenaran. Tapi kenapa itu nggak terjadi Pak? Mereka mohon maaf yang korupsi di sono, di atas sono, kan orang yang sholat juga Pak, ya kan? Iya, muslim juga, berislam juga, tapi kenapa masih begitu? Ya itu tadi, sholatnya tidak sampai pada ruhnya, tidak bisa menyinari dirinya dalam kehidupan sehari-hari. STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya sholat ya maksiat aja terus jalan. Maka kata Allah, fawailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum aw sholatihim sahun, yang sholat tapi lalai dari hakikatnya, dari hikmahnya, dari manfaatnya, dari urgensinya. Jadi sholat ala kadarnya, sholat asalan, sholat kayak capung cebok, sholat bayar utang, kalau sudah sholat udah, ya itu. Ketika kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai sholat, luar biasa Pak. Kalau enggak, ya itu tadi, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Yang pertama itu lalai, menunda-nunda waktu, baru azan selesai, belum komat sudah selesai, baru rakaat pertama,
terus ditunda-tunda Pak. Itu. Kemudian alladzina hum yuraun, atau sholat tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena riya. Karena riya. Ada mertua, ada DKM, ada wali kota, ada lain-lain sebagainya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal sholat mengajarkan kita kejujuran, mengajarkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Pak, filosofinya luar biasa Pak. Gitu. Jadi sholat adalah ibadah yang istimewa, yang kalau kita bisa tunaikan dengan sebaik-baiknya menjadi hamba yang istimewa. Kata Allah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Yang pertama kali nanti dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat kelak itu dari amal perbuatannya adalah sholatnya. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau benar baik sholatnya, sungguh dia telah beruntung dan sungguh telah sukses. Wa in fasada, tapi kalau sholatnya rusak Pak, faqad khaba wa khosira, maka sungguh dia telah merugi dan amat-amat merugi. Gitu. Jadi kunci sholat itu Pak, maka sholat harus kita perhatikan betul-betul. Sekian lama kita sholat, gimana ibadah sholat kita, harus kita perhatikan Pak. Sholat masih ingat lain-lainnya, baru takbir, oh iya baru ingat kunci taruh di mana, gitu Pak. Iya, kemana-mana pikiran kita Pak, lari ke sana kemari. Apalagi kalau sholat sunnah atau sholat wajib, bahkan imamnya agak-agak dikit panjang bacanya, udah melayang-layang ke sana kemari, ngantuklah segala macam kan, gitu. Maka harus khusyuk Pak ketika kita menunaikan ibadah sholat. Nah, bagaimana kita menggapai sholat khusyuk? Ini karena terkait dengan momentum Isra Mi'raj, saya sampaikan terkait dengan ibadah sholat. Agar kita bisa khusyuk dalam sholat itu ada komponen-komponennya Pak, ada bagian-bagiannya. Yang pertama diawali dengan bersuci yang benar. Ada kita bersucinya itu asal-asalan, ya kan Pak? Cuci muka begini aja, nggak digosok. Kemudian membasuh tangan itu gini aja, kebetulan kan ada mengucur gini. Basuh kaki kayak gini aja. Ya, bagaimana mau khusyuk? Ya, wudhu kita saja tidak sempurna. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat seseorang di antara kita semua tanpa berwudhu, ya tanpa toharoh. Kalau kita berhadas kecil kita berwudu, kalau berhadas besar mandi. Kalau kita nggak dapati air untuk mandi ataupun berwudu dengan tayamum. Nah, bukan sekedar berwudu tapi memang harus maksimal Pak. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, kharajat khotoyahu, keluar ya, luntur dosa-dosanya min jasadihi, dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti asfarihi, hingga keluar dari ujung-ujung jari-jarinya, ujung-ujung kukunya. Itu Pak, kalau kita wudu dengan sempurna. Nah, terkait dengan wudu yang sempurna itu bagaimana? Yang pertama kumur-kumur dan menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Sunnah tapi diupayakan, jangan sampai kita tinggal. Ada yang berwudu langsung muka Pak. Iya. Sunnahnya itu tadi diawali dengan membaca basmalah seraya mencuci kedua telapak tangan. Tidak lupa menyilang-nyilangi
jari. Kalau kukunya panjang, dan juga upayakan jangan panjang Pak. Kuku panjang itu tempat setan, ya kan, makanya pengen nyakar aja kan. Nah, digosok ya kukunya, jangan sampai tidak ada jangan sampai ada kotoran yang masih menempel ya di ujung kuku itu. Kemudian membasuh setiap anggota wudhu sebanyak 3 kali. Ini sunnah, walaupun kalau sekali juga nggak apa-apa, tapi sunnahnya 3 kali. Membasuh tangan misalkan kanan dulu, selesaikan 3 kali baru tangan kiri. Bukan gantian gini Pak, kayak orang mau tinju gitu, tidak. Kanan dulu selesaikan baru yang kiri. Pun ketika membasuh kaki. Kemudian mualat, sebelumnya tayamun itu sebelah kanan dulu. Walaupun kalau kita membasuh sebelah kiri dulu sah enggak? Ya sah, tapi enggak afdol, enggak baik. Yang sunnahnya itu sebelah kanan dulu. Ya. Kemudian mualat artinya berturut-turut dalam membasuh anggota wudhu, tidak diselangi dengan pekerjaan yang lain. Ya, lagi membasuh tangan kanan, sudah selesai ngobrol dulu, apa dulu gitu kan, ngecat tembok dulu atau apa, baru tangan kiri. Tidak Pak, mualat berturut-turut, tidak diselingi dengan perbuatan lainnya gitu. Kemudian isbahul wudhu namanya, melebihkan dalam membasuh anggota wudhu tapi tidak berlebihan. Ilal marafiq, ketika kita membasuh tangan misalkan sampai ke siku, dilebihkan Pak, dilebihkan, tetapi tidak sampai ke ya ketek begitu loh, sampai basah kemana-mana gitu. Jadi lebihkan dalam membasuh anggota wudhu tapi tidak berlebihan gitu. Ketika membasuh muka, pastikan ujung mata kita gitu Pak ya. Kemudian basuh dengan yang baik, ada atadlik, dipijat, diusap maksudnya. Kan ada orang yang berwudu itu begini Pak, dikumpulkan air di 2 telapak tangannya langsung biar begitu tuh. Ada tuh, itu kemana-mana airnya itu. Itu nggak benar wudu begitu. Jadi digosok ya, digosok itu. Ujung-ujung mata diperhatikan. Coba Pak, kalau kita perhatikan tuh jamaah Jumat tuh Pak Haji, wudunya aneh-aneh itu, aneh-aneh wudunya itu, ya macam-macam. Kemudian ketika membasuh tangan dan kaki, kan kita punya jari-jari Pak, nah itu diselang-selangi, diseling-selingi, disela-selai, digosok, itu sunnahnya, digosok, disela-selai. Ya, termasuk kaki, ya jari-jari kaki. Yang sering lupa itu jari-jari kaki. Gitu. Kemudian ketika membasuh tangan, perhatikan Pak, dan kaki juga, keriput-keriput di sini kan biasanya ada keriput, ya kan? Apalagi kalau yang lemaknya banyak itu, diupayakan terbasuh semuanya, jangan sampai ada yang tidak kebasuh. Dan menggosok gigi Pak, ya sunnah menggosok gigi sebelum berwudu. Memang hadisnya inda kulli wudu, ada disebutkan yang lain ma'a kulli wudu atau inda kulli sholah, itu sahih semua hadisnya. Cuma kita mengimplementasikannya dengan cara yang lebih elegan, begitu Pak. Kalau pakai kayu arok masih mungkin sebelum takbir gitu. Tapi kalau pakai odol sebelum wudu sebelum salat, berantakan kemana-mana gitu. Jadi sunnah menggosok gigi. Kalau sekarang nggak harus pakai kayu arok, iya, pakai sikat gigi dan ditambah pasta, ya. Cuma kalau pastanya itu kepedesan, terlalu pedas, jangan sampai ketika sholat
itu masih ada Pak rasa-rasa pedesnya, itu jangan, biar hilang terlebih dahulu gitu. Karena kan mengganggu kekhusyuan. Ya. Kemudian yang terakhir berdoa. Jadi nggak langsung jalan, nggak langsung kabur, tapi berdoa. Berdoanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan di dalam hadis, siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya kemudian membaca doa tersebut, doa yang tadi kita bacakan, dikatakan kepadanya masuklah kamu ke dalam surga dari 8 pintu mana saja yang kamu suka. Itu Pak. Catatannya berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian berdoa. Ya, berdoa. Itu yang pertama Pak. Supaya kita khusyuk di dalam sholat, yang pertama wudu dengan sebaik-baiknya. Ya, wudu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, niat ikhlas karena Allah. Yang merusak kekhusyuan itu karena niat kita. Udah semangat dari rumah ke masjid, sampai di masjid, imamnya dia, saya nggak suka. Akhirnya kacau sholatnya Pak. Jadi dia sholat bukan karena Allah, tapi karena imam. Repot Pak. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala, imamnya siapapun ya no problem gitu. Dan imam sejatinya yang terbaik gitu. Imam di dalam sholat juga kelihatan kesehariannya. Dia biasa jadi imam, ketahuan keluar pakai celana pendek Pak. Itu hilang harga dirinya itu Pak. Ketahuan di pesta perkawinan makan berdiri sambil dengan tangan kiri lagi, nggak bagi-bagi lagi. Wah, udah parah itu Pak. Jadi gitu. Jadi memang secara uswah dia harus bisa dipertahankan, bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu, segala amal perbuatan itu didasarkan pada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah sampai. Tapi kalau bukan karena Allah, ya sudah sampai di situ aja Pak. Gitu. Saya nggak enak kalau nggak sholat ke masjid, udahlah ke masjid aja. Gitu. Ya karena nggak enak, karena pingin dilihat orang, atau karena terpaksa. Ya udah sampai di situ aja Pak. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba bangun malam, kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hamba-hamba yang lain tertidur. Ya. Apa yang melatar belakanginya? Ya karena keikhlasannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang didasarkan pada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita lagi banyak hutang kemudian kita sholat tahajudnya khusyuk. Ya. Bukan. Boleh aja Pak, tapi yang paling utama adalah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menunaikan sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya Pak. Ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, kenapa wahai Rasul, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jawabannya begitu Pak. Jadi ketika kita sholat dengan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur kita kepada Allah, ya, sebagai wujud cinta kita kepada Allah, nah itu sholat yang paling utama di situ. Jadi yang kedua, supaya kita khusyuk di dalam sholat, niat utama karena Allah Subhanahu wa taala.
Surat Al-Maun yang kita bacakan tadi Pak, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang-orang yang riya, salat tapi riya, maka tidak akan mendapatkan apapun dari salatnya. Bahkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam tanhahu salatuhu anil fakhsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dah. Siapa saja di antara kita yang sholatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, tadi itu Pak STMJ itu tadi, maka hanya menambah jarak jauh, jaraknya kepada Allah itu semakin jauh, menambah jauh jarak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin dekat. Padahal di awal kita sampaikan bahwa sholat itu dalam rangka apa? Mendekati yang maha suci, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersuci dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, gerakan sholat yang benar. Diawali dengan berdiri. Berdiri menghadap ke mana? Ke arah sujud, tidak nengok kemana-kemana gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat siapapun yang beribadah sholat selama dia tidak menengok ya. Fa idza sholaitum fala taltafitu, kalau kita lagi sholat jangan sampai menoleh menengok. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi sholatihi malam yaltafit. Karena Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sholat selama orang tersebut tidak menoleh. Kalau menoleh sudah nggak bakal dilihat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul itu ibarat setan. Ya, setan yang pencuri yang terburuk itu siapa? Yang menoleh di dalam sholatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang berdirinya itu tidak tegak, satunya lurus, satunya agak bengkok gitu kan, santai gitu berdirinya. Itu jangan seperti itu. Kalau kita masih sanggup berdiri, sementara ada kesulitan ketika duduk antara dua sujud, ya tetap wajib berdiri Pak. Kecuali memang nggak ada kemampuan atau kesulitan atau tidak sanggup untuk berdiri yang agak lama sedikit. Misalkan menunggu bacaan Al-Fatihah saja dia tidak sanggup, ya oke, duduk Pak. Tapi kalau dia masih sanggup, ya wajibnya menunaikan ibadah sholat dengan berdiri. Kemudian terkait dengan ruku dan sujud, itu adalah dengan meluruskan punggung. Ya, meluruskan punggung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak salat orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Di hadis yang lain disebutkan, la yanzurullahu ila sholati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi was sujudihi. Allah tidak melihat sholat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Ada yang terlalu begini Pak, kan? Atau terlalu dangak begitu. Jadi lurus punggungnya, ya diluruskan punggungnya. Karena apa? Ketika meluruskan punggung saat ruku dan sujud adalah kesempurnaan sholat kita. Tadi yang pertama berdiri dengan
memandangkan mata kita ke arah sujud, tidak tengok sana tengok sini. Wah, apalagi masjidnya bagus itu dilihatin semua itu gambar-gambar. Apalagi yang sholat di depan kita itu, wah, pakai kaos yang gambarnya aneh-aneh. Ada tulisannya macam-macam, ditulisi, dibaca semua tulisannya. Atau ada gambar anggota dewan, coblos nomor sekian gitu. Waduh, makanya kan sunnahnya ketika kita sholat itu ya tidak memakai pakaian yang bergambar, banyak gambarnya. Oke lah, memang itu terkait dengan seni. Katanya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Termasuk warna-warni itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terlalu warna-warni kan juga bisa mengurangi kekhusyuan kita di dalam sholat. Kemudian tadi ruku dan sujud. Pastikan bahwa ketika kita menunaikan ibadah sholat, gerakan-gerakan kita lakukan dengan penuh kesadaran. Jadi bukan asal-asal, Pak. Dan ada tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang antar pergantian, antar rukun atau gerakan sholat. Ya, Allahu Akbar ruku misalkan, sudah baru baca doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Selesai. Karena ada orang belum selesai, Pak, udah bangun aja, Pak. Iya, bangun aja. Sami'allahu liman hamidah, sudah dah, tahan sebentar baru rabbana walakal hamd. Ada orang yang baru bangun kemudian langsung sudah siap-siap untuk sujud itu, Pak. Belum selesai bacaan langsung bangun lagi. Itu namanya tidak tumakninah. Ya, tumakninah itu keharusan. Jadi jangan sholat seperti capung cebok itu tadi, Pak. Nah, ya. Kemudian yang keempat itu memaknai bacaan sholat. Jadi ketika kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu semuanya kita pahami apa artinya. Doa iftitah, kemudian doa atau bacaan Al-Fatihah, kemudian bacaan surat, itu kita pastikan tahu artinya. Kalau enggak tahu artinya, karena kita jadi makmum, imam nggak tahu nih baca apa nih, surat apa nih, belum pernah dengar kayaknya kan. Ya udah, kita dengarkan baik-baik, Pak. Setiap huruf yang kita dengar itu 10 kebaikan buat kita. Nah, itu beda, Pak. Itu fokus saja, dengarkan aja. Dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Tapi kalau kita lagi sholat sendiri, sebaiknya yang kita baca yang kita pahami. Dan qul huwallahu ahad, kita paham artinya. Kemudian ketika kita ruku juga kita tahu artinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli, kita tahu artinya. Gitu. Jadi mantap kita sholatnya, Pak. Jangan sampai kita disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, atau di dalam hati mereka itu ada kuncinya atau hatinya terkunci. Nah, terakhir, kunci terakhir, bagian atau komponen utama dari sholat khusyuk itu adalah tumakninah. Tumakninah itu artinya apa? Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Karena ada orang yang sholat itu tergesa-gesa, terburu-buru. Karena nahan ingin buang hajat lah, akhirnya buru-buru. Nahan lapar lah, akhirnya buru-buru. Macam-macam, Pak, yang membuat kita terburu-buru ketika sholat. Maka jangan sampai kita terburu-buru. Jadi santai, tenang. Maka sunnahnya, Pak, sebelum sholat itu kita selesaikan dulu
hajat-hajat kita, kira-kira yang bisa merusak konsentrasi kita hilangkan semua. Kalau haus minum dulu, kalau lapar makan dulu, enak banget Pak. Ya kan, kalau ngantuk tidur dulu. Kalau ingin buang hajat, dibuang dulu, jangan ditahan. Itu Pak. Jangan sampai kita sholat sambil nahan pengen buang angin, diempat, akhirnya keluar juga, kan begitu. Rusak kekhusyuan kita. Jadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ibadah sholat itu menjadikan kita tenang sehingga kita tidak terburu-buru ketika menunaikannya. Kalau kita terburu-buru berarti kita tidak tenang Pak. Jadi makna takbiratul ihram tadi nggak sesuai, nggak masuk ke hati kita. Mikirin jualan, mikirin toko belum dibuka, mikirin kemacetan, macem-macem Pak. Dan itu memang kerjaannya siapa? Ya setan, menggoda supaya kita tidak tenang. Jadi itu lima hal yang harus kita pastikan agar apa? Agar ibadah sholat kita itu bisa khusyuk. Nah, terkait dengan persiapan Pak, persiapan menuju sholat khusyuk ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama bersuci dengan sebaik-baiknya, ya Pak ya. Yang kedua menggosok gigi, ya sunnah menggosok gigi. Jadi kalau sekarang itu ada hari menggosok gigi sedunia Pak. Anak-anak sekolah itu suruh bawa apa? Bawa gayung, bawa odol, bawa sikat gigi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memulainya berapa? 5 kali bahkan sehari semalam. Udah bersih bersih. Kemudian mengukuhkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini mau sholat apa? Masuk ke masjid mau sholat apa? Mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat syukrul wudu, mau sholat qobliyah atau apa? Harus dijelaskan Pak, harus tegas di dalam hati ini mau sholat apa. Jangan masuk langsung Allahu Akbar. Kecuali memang sudah kita dapati jamaah, sudah memulai sholat, maka kita langsung sholat. Dan pastinya sholat sebagaimana yang kita tuju. Kalau maghrib ya maghrib, kalau isya ya isya itu Pak. Kemudian memakai busana yang baik. Busana yang baik pertama menutup aurat. Yang kedua tidak kesempitan. Yang ketiga tidak terlalu tipis. Ya, yang keempat bersih dan suci. Itu Pak, penting Pak. Nah, yang kelima terkait dengan keindahan. Sejatinya kita memakai pakaian yang baik, yang terbaik. Ini jangan sampai kita pakai sarung. Ini sarung udah semalaman dipakai buat tidur, dipakai buat tidur bareng bini lagi kan, dipakai sholat juga kan. Itu. Jadi sholat dengan busana yang terbaik. Iya, busana yang terbaik. Terpenting menutup aurat, tidak kesempitan, tidak terlalu tipis, transparan. Kemudian bersih dari najis dan kotoran. Nah, terkait dengan keindahan itu juga perlu kita utamakan. Rasul itu suka pakaian yang berwarna putih, pakaian yang berwarna hijau, minimal bersih dan bisa menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Laki-laki seringkali mentang-mentang auratnya terbatas di bawah dengkul sampai di atas pusar, ya pakai sarung doang, pakai kaos oblong, ya jangan, atau bahkan nggak pakai kaos sama sekali. Sah nggak? Ya tetap sah Pak, tapi ya kan nggak afdol. Ada pemuda remaja sholat pakai celana jeans, pakai kaos, ketika sujud kelihatan pangkal pantatnya, ya nggak sah Pak. Iya, celengannya kelihatan lagi kan, udah kacau udah itu kalau begitu. Udah ganggu jamaah yang di depannya, mau ditegur gimana? Aduh.
Iya, itu Pak, pakaian itu penting ya, pakaian itu penting. Ya. Kemudian memilih tempat yang tenang. Kalau laki-laki ya di masjid, kecuali sholat sunnah. Pakaian sudah tadi, kemudian tempat yang baik, yang tenang, yang terbaik ya di masjid. Kemudian memenuhi kebutuhan jasmani sebelum sholat. Tadi Pak, kalau haus ya minum dulu. Kalau terlalu capek karena habis melakukan perjalanan, ya istirahat sebentar. Kalau terlalu lapar, makan dulu gitu Pak. Katanya lebih baik ketika makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Padahal sholat itu nggak perlu dipikirin Pak. Sholat itu dilaksanakan, bukan dipikirin. Sholat dilaksanakan, bukan dipikirin. Kemudian menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Makanan minuman yang mengandung bau yang enggak sedap atau yang menyengat, ya jengkol, bawang, ya pete. Habis wudhu Pak kita makan yang begituan batal enggak Pak, tapi upayakan hilang dulu itu, termasuk makan yang pedes-pedes. Sholat kita masih sehah-sehah Pak, pedes itu jangan, itu mengganggu kekhusyuan. Kemudian menyucikan diri dari pikiran dan segala kesibukan duniawi. Ini yang paling berat Pak, karena disebutkan di dalam hadis bahwa ketika terdengar suara azan, setan itu lari terbirit-birit Pak, terkentut-kentut. Disebutkan di dalam hadis begitu. Selesai azan, datang lagi tuh setan, ya kan? Makanya kalau ada orang yang takut dengan suara azan ya setan. Aduh, memang baiknya sih ketika mengumandangkan azan suaranya itu cakep, indah, baik. Tapi kan intinya adalah kalimat-kalimat Allah loh, kalimat-kalimat thayyibah. Iya, begitu. Jadi disebutkan di dalam hadis, terdengar azan kabur setan, lari terbirit-birit. Selesai azan datang lagi. Qomat berkumandang, kabur lagi Pak dia. Selesai qomat dia datang lagi. Kemudian uzkur kaza, ingat ini macam-macam. Sehingga imam itu yang biasanya nggak lupa. Baca ayat yang sudah biasa Pak, lupa. Kita sholat Pak, ingat naruh kunci di mana tadi, keingetan. Macam-macam Pak. Memang setan itu begitu, kurang ajar. Kemudian yang terakhir menunggu datangnya waktu sholat. Jadi jangan sampai kita ditunggu sama waktu Pak, tapi kita yang menunggu waktu. Jadi udah siap-siap terlebih dahulu. Kalau kita kan nggak biasanya, nanti dulu, belum datang waktu sholat, belum adzan. Giliran adzan, nanti dulu. Begitu Pak, setan tunda itu namanya Pak. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita maksimalkan supaya kita bisa menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sholat dengan sebaik-baiknya, apa tadi kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, sehingga hikmahnya, manfaatnya, filosofisnya betul-betul bisa berimplikasi baik kepada kita semua. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan Pak, ditanyain Pak? Iya. 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 Kan kita nggak menghadap kiblat nih Pak. Iya. Itu gimana tuh? Boleh sah atau gimana? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di antara rukhsah atau keringanan, ya,
adalah ketika kita dalam perjalanan. Ya, ada rukhsah di situ. Ibadah sholat kita dapati yang namanya sholat qashar, ya Pak ya. Kemudian kalau lagi puasa boleh dibatalkan puasanya ketika dalam perjalanan. Kalau kasus demikian, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau mungkin kita menunaikan sholat di atas kendaraan, kalau kita mungkin melipir istirahat karena sudah sampai waktunya, maka itu baik. Kenapa? Lihurmatil wakti, menghormati waktu. Sudah masuk waktu maghrib misalkan, kemudian kita berhenti istirahat di masjid atau di rest area, kita menunaikan sholat. Ya, tapi kalau tidak mungkin, pilihan yang kedua itu adalah sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan itu menghadap kiblatnya bagaimana? Ya, berdasarkan arah kendaraan. Enggak harus menghadap kiblat dulu, berhenti dulu, dikiblatin dulu, ribet lah begitu. Iya. Kemudian gerakan sholatnya bagaimana? Ya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Ada beberapa kendaraan yang memang kita bisa maksimal Pak terkait dengan ibadah sholat. Misalkan di kapal feri, saya dari Jakarta ke Lampung misalkan melewati atau nyebrang namanya Selat Sunda, itu kita naik kapal feri, itu luas Pak, enak Pak. Bahkan ada diadakan sholat Jumat di situ kadang, sholat berjamaah. Iya. Jadi tahu arahnya kiblat, kita bisa wudhu dengan sempurna, bisa ruku sujud dengan sempurna. Tapi beberapa kendaraan lain pada umumnya kan tidak Pak. Maka sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang terakhir, alternatif terakhir itu adalah dengan menjamak sholat kita, jamak takhir. Ya, jamak takhir. Berangkat dari Jakarta, ya kan, sebelum maghrib, wah macetnya luar biasa. Ya kan, ketika maghrib nggak mungkin kita menunaikan sholat maghrib. Kemudian labas sampai isya, sampai rumah lewat isya, berarti 2 waktu sholat belum kita tunaikan, ya kan Pak? Maka kita tunaikan 2 sholat ini di waktu yang bersamaan, jamak takhir. Maka kita tunaikan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat. Gitu. Kalau sudah sampai di rumah. Tapi kalau masih di dalam perjalanan, memungkinkan bagi kita untuk menunaikan sholat jamak qashar. Ya, sholat jamak qashar. Jadi 3 rakaat ditambah 2 rakaat di waktu maghrib atau di waktu isya. Tapi kalau sudah sampai rumah, tidak diqashar lagi, cukup dijamak saja. Maka 3 rakaat maghrib ditambah 4 rakaat isya, begitu. Gitu Bang. Jadi ada beberapa alternatif sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita, gitu. Iya. Ada lain Pak? Cukup ya? Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Kita tutup dengan doa, kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita semua, dan Allah menjauhkan kita semua dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.